kan kau yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Jadi Betul, Muhammad itu Rob kalian. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan di situ pengertiannya Allah, betul. Kalau Tuhan di situ pengertiannya jabatan, maka jawabannya iya. Dengar ya deh ya. Muhammad itu bukan Tuhan. Percuma ibu bilang bukan Tuhan. Masalahnya ahli mantik APII sudah mengakui Muhammad adalah Rob kalian. Itu dia. Berarti dia sesat. Kan dia dalam kita. Berarti dia sesat. Itu dah kau kaitkan sini. Sekarang kita mengatakan Tuhan itu bukan Muhammad. Coba silakan. Halaman 364. Tunggu dulu, 364 ya. Orang buka Jadi ini Al-Quran antara- saja masih. Gimana ibu mau mengkritik Daman Al-Mantiki? Dengar dulu. Mau mengkritik Dengar dulu. Wafi? Tadi kan Buka Al-Quran saja masih bertanya. lambat. Sayang. Tadi kan kau yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Jadi Betul, Muhammad itu Rob kalian. itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan di situ pengertiannya Allah, betul. Kalau Tuhan di situ pengertiannya Muhammad jabatan, itu- maka jawabannya iya. Dengar ya deh ya. Muhammad itu bukan Tuhan. Percuma ibu bilang bukan Tuhan. Masalahnya ahli mantik APII sudah mengakui Muhammad adalah Rob kalian. Itu dia. Berarti dia sesat. Kan dia dalam kita. Berarti dia sesat. Itu dah kau kaitkan sini. Sekarang kita mengatakan Tuhan itu bukan Muhammad. Understand? Berarti dia sesat. Kamu ini? Jangan dulu. Tolong kamu masih mengatakan Tuhan. Oke, silakan bacakan At-Taubah 31. Itu At-Taubah 31 ya, ketemu itu. Sayang, sambil cakap kamu ini yang mengeledek aja ke Coba makanya baca At-Taubah 31 ya, baca. Jam kali kamu. Tunggu tadi halaman berapa tadi? Aku udah jadi gara-gara kamu jadi konsentrasi jadi buyar. Buka At-Taubah saja udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Sayang, jangan Mana? 364. Dah, 364. Pokoknya aku minta pertanggungjawaban kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Aku tak Iya, terima. Muhammad itu adalah Rob kalian. Bukan Rob. Ya makanya coba baca At-Taubah 31. Ayo. 31. Ayat 31 ya? Oke, At-Taubah coba, ayat 31. Oke, ayat 31. Silakan. Oke, artinya ya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, berarti ada nggak orang-orang yang menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya? Ya, dengar dulu sayangku ya. Ada keterangannya. Ini keterangannya 372. Setiap di sini di translate ada keterangannya. Kita baca keterangannya 372. Apa keterangannya? Yo kau ini loh. Kamu ada di situ Al-Quran apa? Tafsir Al-Quran? Ada. Ada keterangannya. Ada di dalam Ibnu Katsir ada, penjelasannya ada. Ini ke 372 keterangannya, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Di sini tadi, di situ kan katanya orang-orang alim, tapi dia orang alim. Dia maksudnya mengatakan gini, orang alim ini mengatakan gini, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Membabi buta itu dia tidak mensiasat, maksudnya tidak macam gini lah. Contoh, kalau kita mencari sesuatu, pasti kita akan ingin tahu dari mana datangnya. Baiklah, sudah ya. Jadi mereka mempertuhan alim ulamanya, betul? Itu mereka itu siapa? Yang mempertuhan Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oke, mereka mempertuhankan ulamanya, betul? Ya, orang Nasrani ya, betul. Oke, berarti siapa Tuhannya mereka?
Tuhannya mereka. Ya Tuhannya mereka itu orang-orang pendeta-pendeta itu. Iya. Jadi karena mereka mematuhi ulama-ulamanya, taat secara membabi buta, sekalipun mengharamkan yang halal dia turuti, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka patuh kepada mereka. Makanya Al-Qur'an membahasakan itu dengan kata-kata mereka menjadikan alim ulama sebagai robnya, betul? Betul nggak? Para ulama sudah jadi robnya. Maksud Coba kamu dibaca apa? di bahasa Arabnya, baca di bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Oke, arbabam itu apa artinya? Arbaban. Di sini dibagi tahu dalam translasi ini arbaban. Kalau ittahazu ahbarahum, Apa arbaban itu artinya? warubanahum. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Betul nggak? Di sini bukan menjadi selain Allah, Iya, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke, nah kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana darahnya kamu katakan darah Muhammad diminum? Oh, belum ada kok ya. Baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik. Pantesan kamu masih Islam. Aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Iya. Kenapa keturunan ibu Islam. masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum, dan ketika darahnya diminum, Muhammad Bunda, malah kamu mempelajari. memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu katakan darah Baik. Muhammad itu diminum? Bunda, Baik. Sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Oh, Coba ya, Ini Bunda, ajaran coba sesat Bunda ini. ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya. Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Saya pernah dengar cerita. aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau dengar. Kok katanya mau dengar. Di mana darah Muhammad diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, sudah dengarkan ya. Oh, Dengarkan ya. oke. Baik. Dengarkan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah. Nabi menyuruh sahabat. Ini siapa nih? Ustaz Somad. Tas mutang. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbak. Jangan cuma Bunda. Abdul Somad sesat. Iya, sesat. Nggak mengikuti dia. Abdul Somad persis sesat. Jangan kau papakan Abdul Somad. Bunda nggak suka dengan Abdul Somad. Acara dia nggak mengikuti apa yang di dalam Oke. Al-Quran. Jadi Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajari.
Oke, sekarang lebih ngerti Bunda agama hanya Islam siapa? Bunda. Ibu Bunda Septi hanya- atau Abdul Somad? Dengar, Siapa yang lebih paham dengar agama ya. Islam? Ibu Septi Abdul Somad? Dengar dulu ya, dengar ya Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang Oke. berarti Abdul Somad Ya? sesat. Oke. Sesat Dengar Abdul dulu ya, Somad. dengar dulu. Dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tak Katanya tidak percaya ini loh, dengarkan. Makanya. Oke, kita dengarkan dulu sampai selesai Bunda. saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khususnya. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Ketika Nabi Kuatkan sedikit, menyuruh kuat. sahabat membuang darah bekas Kuatkan. hijamah. Ulangi dari pertama. Buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sedikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah, ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang kalian itu Rasulullah mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah baik, bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Ah. Kita kasih yang lain nih. Ya. Kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah Sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia ya kau? Kenapa manusia nih? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya sayang. nih. Nih, Sayangku. dengar ya, dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda dengarkan ulama dulu jahil. ini, Buat dengar. apa? Dengar dulu ya. Kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Suyuti Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat. Air kencingnya kita saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Nggak ada, aku nggak percaya. Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar aku dapat gini nak muntah. Karena meminum darah bekas hijamah, tahu hijamah, bekam, darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, Itu ajaran sesat buang saya. darah di tempat. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, Geli aku. ludahnya jadi rebutan. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Saya di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini sayangku. palsu ini. Bohong-bohong Palsu. berarti ini. Hadis palsu. Oh, Hadis kalau bukan merugikan palsu. Rasulullah yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam bilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Bunda Berat, baca ini. saudara-saudara. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringatnya harum. Nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi
kita Yang kasih naik ada satu yang muslim ya. kupercayai, yang kuimani. Kita kasih naik Ya, satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu muslim. Berkata macam itu. Sesat. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Sesat. Kita konfirmasi Naikkan ini. muslimnya. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Nah, dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus terang aku cakap. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? Gak Rijal, mau. jangan. Rijal, kutanya dulu Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar aku. Kali membentur-benturkan. Kau Saya nggak membentur-benturkan. Nggak. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan, bunda begini bunda. Bunda Geli apa aku, yang bunda geli. pahami? Geli aku. Apa yang bunda Geli aku. ilmui, apa yang bunda ketahui, amalkan semua yang bunda ikuti itu, yang bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya bunda, jangan bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang bunda pahami, apa yang bunda pelajari, ikuti karena ada dalilnya. Ya. Jadi- Bunda hanya ikuti yang Bunda imani, yang Bunda percaya. Apa? Yang apa kata Rasulullah yang dari sini? Oke, darah Muhammad diminum nggak, Rijal? Aku udah 58 loh. Darah Umur Muhammad diminum nggak, 58 Jal? Baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh, bang. Oke, Rijal. Aku pilih, Kutanya aku. dulu sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal. Nggak mau jawab saya Rijal. tanya Ini kamu ya, terakhir. Rijal. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kuturunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal, ini Bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena Bunda bukan orang yang ahli sulo, bukan ahli apa ya. Memang Bunda gak suka ikut ahli sulo, tahu ya. Nah, jadi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus terang aku cakap. Kalau ada ustaz para ulama mau membuat kayak gitu, Bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul Bang. Ih, Ayo, silakan Rijal. Mungkin ya. begini, Dis. Menurut saya, Enggak, kau jawab dulu. Betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. Kenapa Inilah kau, Rijal Dis? ini. Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan kasihan beliau ini sudah berumur Rijal. Sebentar lagi dia ini sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apa diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat? Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Iya. Nggak percaya aku. Sekarang kutanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak percaya Ya, aku. hadis yang sahih benar. Itu adalah bunda. Itu adalah. Adik saya dari mana? Adik saya. Oke sayang. Sayang. Adik saya dari mana itu? Maksudnya riwayatnya apa? Adik saya dari mana? Saya dari mana? Imam Muslim ke, Bukhari ke, Tarmizi ke. Aku bacakan ya, Bu. Nggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Kalian berdebat dulu. Kalian berdebat. Dan saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya silakan. Silakan, Rijal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini, bunda. Oke. Setiap nabi itu, setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan, bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang mengatakan bahwa ini ya, aku lagi Hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, murtad dari Islam ya. Hey! Tuhan aku
Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad lah, Rasulullah gimana? SAW adalah utusan Allah. Nggak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Quran. Nggak mungkin, sedangkan Al-Quran tak ada menyuruh. Oke, silakan Rizal, cari Sekarang Rizal. kita tunduk Ayatnya pada Rizal, Al-Quran, tanggung jawab loh. itu. Dia adalah manusia. Lakin Jangan jangan bawa nama-nama ustaz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala dhillullahu, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bahkan nuro, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan Ajaran kesat itu. Nabi Muhammad Sallallahu Ih, Alaihi nggak percaya aku, nggak percaya. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Pertama kali aku Sahabat dengar. mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan, karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam gitu? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan dia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur dia, kata Rasulullah. Maka kemudian setelah beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, tidak ada orang, kemudian selesai. Maka baliklah dia kepada baginda Nabi, lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, Ini "Aman, ulama ya Rasulullah." apa nih? Yes, ya Ulama Rasulullah. apa nih? Bakir nih. Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair, maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Gak ada